warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Puji Harti, CGP Angkatan 9, Kabupaten Karimun, dari SLB Negeri Kundur. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Saya akan berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu Guru dan tata usaha di SLB Negeri Kundur. Perkenalkan, fasilitator saya Bapak Dr. Andes Harmatua Pardosi MPD dan pengajar praktik saya Ibu Lidiana SPD. Sebelum kegiatan dimulai, Bapak Ibu Guru dan tata usaha mengisi daftar hadiah. Jangan dimarah-marah yang jatuh betulan, biar aja. Yang jatuh cuma laki-laki dulu. Benar. Bajunya SNI kan? Bajunya SNI. Pakai baju main sepeda. Bajunya SNI soalnya ini utuh untuk dibalik kosong. Mentang aja main, mentang aja jadi lah kayak. Semoga gue itu gitu. Teman deh udah. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, saya ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kurikulum SLB Negeri Kundur, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Kepala Tata Usaha beserta staf Tata Usaha. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas SLB Negeri Kundur dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menghadiri acara kami ya. Mohon maaf jika mengganggu aktivitas Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan waktu yang Bapak Ibu sediakan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin bukan bermaksud menggurui tidak, tetapi berbagi praktik baik ya Bu Indah dari program CGP Angkatan 9. Saya dan Ibu Winda dan Pak Ishar juga berharap teman-teman di sini untuk semangat mengikuti PGP ini karena insya Allah manfaatnya sangat luar biasa. Kalau untuk menjadi kepala sekolah dan untuk menjadi pengawas itu adalah bonus, tetapi adalah ilmu yang didapatkan, terus relasi-relasi karena banyak dari teman-teman dari sekolah lain kita akan kenal dengan teman-teman tersebut. Baik, kita masuk ke materi ya. Kali ini saya akan memaparkan tentang penerapan budaya positif. Jadi dalam kita sebagai
sebagai guru dalam melaksanakan pekerjaan kita sehari-hari, kita harus berusaha menerapkan budaya positif. Apalagi kita adalah sebagai guru yang notabene-nya digugu dan ditiru. Karena banyak anak-anak atau teman-teman saya kemarin waktu sekolah kalau ditanya mau jadi guru, tidak. Alasannya kenapa? Saya pun kurang paham. Tetapi kalau saya sendiri, saya suka menjadi guru. Karena menjadi guru itu akan diingat oleh anak-anak didik kita. Apalagi anak-anak didik kita yang sudah sukses, pasti akan selalu mengingat gurunya. Baik, konsep inti budaya positif itu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam posisi kontrol manusia, yang ketujuh segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Sebenarnya seperti yang disampaikan Ibu Winda tadi, bahwa sekolah SLB itu sebenarnya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang dipenuhi sesuai dengan kebutuhan muridnya. Misalnya di SLB ini kan ada tunagrahita, jadi pemenuhan kebutuhan belajarnya disesuaikan dengan jenis ketunaannya. Misalnya tunarungu, berarti gurunya harus pandai bahasa isyarat. Jadi intinya adalah guru memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan kebutuhan murid tersebut berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya masuk ke disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar disiplin, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau ancaman atau hukuman. Jadi disiplin itu sebisa mungkin dibangkitkan dari diri sendiri, jangan karena imbalan. Misalnya anak datang ke sekolah tepat waktu. Jadi datang ke sekolah tepat waktu itu atas kesadaran anak sendiri, jangan karena guru mengiming-iming imbalan. Misalnya kalau kamu datang tepat waktu, ibu akan berikan hadiah. Atau sebaliknya, kalau terlambat akan dihukum. Jadi disiplin positif ini adalah dari internal ya, dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu disusun atau disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan ini tidak membedakan antara agama maupun suku bangsa. Selanjutnya, sikap murid toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu terdiri dari
bernalar kritis. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6 aspek. Nanti kalau kita memasuki kurikulum Merdeka, kita harus istilahnya kita harus berusaha menghafal ya. Profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 aspek. Apa saja? Jadi kita sama-sama menghafal ya Bapak Ibu. Karena insya Allah tahun ajaran baru depan kita akan melaksanakan kurikulum Merdeka. Selanjutnya keterampilan hidup. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri kita. Baik, selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Seperti tadi yang sudah kita ketahui bahwa Bu Minda sudah membentuk kesepakatan kelas. Jadi nanti kita akan pelan-pelan akan merumuskan kesepakatan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi keyakinan kelas nanti dibuat dalam bentuk kata-kata yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi tidak boleh banyak-banyak. Misalnya keyakinan kelas disiplin, terus toleransi. Jadi kata-kata yang mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas ini dibentuk antara kesepakatan guru dan murid. Kalau peraturan kan dibentuk satu pihak ya. Kalau misal peraturan sekolah, jadi yang membentuk peraturan sekolah itu adalah Bapak Ibu guru dan kepala sekolah tanpa melibatkan murid. Kalau peraturan sekolah, kalau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dibentuk berdasarkan kesepakatan atau kegiatan curah pendapat antara guru, siswa, kepala sekolah jika mau membentuk keyakinan sekolah. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu sebaiknya satu semester kedua nanti ditinjau kembali kira-kira apa yang perlu ditambahkan dan apa yang perlu dikurangi. Jadi sering direfleksi bahasanya ya Bapak Ibu, sering direfleksi keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan yang utama. Nih, seperti 1, religius. Religius itu seperti apa ya Bapak Ibu? Ada yang bisa berpendapat? Religius seperti apa kira-kira? Ibu Fitri? Religius itu seperti apa kira-kira Ibu Fitri? Religius itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Pak Satria. Ada lagi yang mau menambahkan? Religius apa? Nilai-nilai keagamaan. Jadi segala perbuatan yang kita lakukan sesuai dengan agama. Agama ya, sesuai dengan agama masing-masing, tidak hanya Islam saja ya, karena kan di sekolah ini yang agamanya tidak hanya Islam saja. Jadi memang sesuai dengan agama masing-masing. Terus selanjutnya sopan santun. Apa kira-kira sopan santun ya Bu Mala? Boleh memberikan pendapat Ibu Mala? Apa sopan santun Ibu Mala kira-kira? Kata yang baik. Ya, sopan santun.
bertutur kata yang baik. Jadi sopan santun ini dalam perbuatan dan perkataan. Ya, sesuai dengan norma, tapi bukan ibu norma ya. Sesuai dengan norma yang berlaku. Selanjutnya bertanggung jawab. Apa kira-kira bertanggung jawab Ibu Firly? Bertanggung jawab apa Bu Firly? Sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, terima kasih Bu Firly. Jadi bertanggung jawab itu apa yang sudah menjadi tanggung jawab. Kita semua kan tentunya punya tanggung jawab ya Bapak Ibu, dan murid-murid kita pun mempunyai tanggung jawab. Jadi apa yang menjadi tugas kita, tugas murid kita dijalankan sesuai dengan tugasnya. Terus selanjutnya mandiri. Kira-kira apa mandiri Bu Eti? Mandiri. Apa kira-kira mandiri Bu Eti? Boleh gurunya, boleh siswanya. Mandiri itu maksudnya kalau kita sebagai seorang guru itu harus mandiri dari segala bidang. Contohnya kayak saya ini seorang guru bahasa Inggris harus bisa mengerjakan tugas saya sendiri, mampu bantu sama yang lain. Ya, siswa itu mandiri dari segala peraturan di kelas. Contohnya masalah pakaian, tidak perlu bantu orang tua lagi memakai pakaian. Kalau bisa pergi sekolah sendiri ya sendiri, kalau tidak bisa antar orang tua. Itu aja. Ya. Baik, terima kasih Bu Eti. Ya, mandiri itu berarti tidak boleh mengandalkan orang lain, tapi kita berusaha mengandalkan diri sendiri dulu. Baru kalau terpaksa tidak bisa, baru minta bantu orang lain. Selanjutnya, saling menghargai dan menghormati. Kira-kira contohnya seperti apa ya Ibu Indah? Menghargai dan menghormati Bu Indah? Ya, saling menghargai dan menghormati itu seperti contoh kecilnya siswa bersalaman dengan guru setiap pagi, mematuhi peraturan, menghargai gurunya. Kalau gurunya sudah berada di dalam kelas, siswanya pun juga jangan keluar masuk. Salah satu bentuk menghargai guru. Baik, terima kasih Bu Indah. Jadi menghargai dan menghormati ini antara guru dengan guru siswa dengan guru dengan siswa. Kita jangan mentang-mentang menjadi bapak ibu guru tidak menghargai siswa ya. Jadi kita sebagai bapak dan ibu guru juga harus menghargai siswa. Karena di zaman sekarang ini, dengan zaman perkembangan teknologi ini, sepertinya sikap saling menghargai dan menghormati itu sudah agak luntur ya Bapak Ibu ya. Ya, betul tidak Bapak Ibu? Betul. Kalau zaman dulu saya sekolah, kalau ketemu dengan guru kita menunduk. Kalau zaman sekarang seperti apa Bapak Ibu guru? Kalau zaman sekarang guru itu tidak ada harganya, bahkan guru dilaporkan ke polisi. Banyak kejadian seperti itu. Ada sampai guru yang terluka karena mendisiplinkan siswa dan orang tuanya tidak terima. Jadi alangkah ironi kalau sekarang ini guru diperlakukan seperti itu. Jadi kita ini kan sebagai guru dan sekaligus sebagai wali murid. Jadi sebisa mungkin kita menyikapi sebagai wali murid adalah jangan terlalu percaya dengan anak. Jadi kita harus timbal balik, kita konfirmasi ke anak dan konfirmasi ke guru seandainya ada suatu kejadian. Nilai-nilai contoh, nilai-nilai kebajikan kelas ya Bapak Ibu. Contohnya hadir tepat waktu. 2. Memberikan salam ketika masuk ke dalam ruangan. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang keempat, bersikap sopan dan santun. Yang kelima, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang keenam,
menjaga kebersihan kelas. Itu contoh nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan kita, kebutuhan dasar. Jika kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, maka akan terjadi masalah. Jika kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, akan menjadi masalah. Contohnya, nah sebentar ya. 5 kebutuhan dasar manusia di sini. Yang pertama, bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jika kita tidak punya makanan, kira-kira seperti apa? Akan kelaparan kan tentunya Bapak Ibu. Modar. Ya, jadi kalau kebutuhan bertahan hidup nih, misalnya salah satunya itu kita terganggu dari bertahan hidup itu ada beberapa itu. Kalau salah satunya tidak ada, tentunya kita akan bermasalah, bukan Bapak Ibu? Misalnya tidak ada pakaian, bermasalah kira-kira Bapak Ibu? Ya, berarti memang kalau tidak ada poin-poin di bertahan hidup itu akan terjadi masalah. Selanjutnya, kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, saya tanya nih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak disayang, kira-kira bermasalah tak? Itu tidak boleh ya, tak boleh itu. Ini sebelahnya loh, ayo, itu adalah guys. Jadi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu keinginan terhubung dengan teman, keluarga, pasangan hidup. Tentunya kita ingin disayang dengan pasangan hidup kita, bukan? Pasti tentunya kita ingin disayang dengan teman-teman kita, teman kerja kita. Saya pernah kemarin kerja sebelum kerja di sini. Saya pernah didiamkan kawan saya. Jadi sebabnya pun saya kurang paham. Jadi tiba-tiba didiamkan. Waktu saya didiamkan dengan teman itu, perasaan saya mau berangkat kerja itu malas betul. Karena ada rasa tidak nyaman. Jadi itu tadi ya, kasih sayang dan rasa diterima merupakan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, kebutuhan dasar yang selanjutnya penguasaan. Penguasaan itu kompeten, terampil, berprestasi, dan harga diri. Nah, ini poin yang terakhir nih, harga diri. Bapak Ibu semua tentunya mempunyai harga diri ya, dan harga diri tidak ada seorang pun yang bisa membeli harga diri kita ya. Iya, betul sekali. Selanjutnya, kebutuhan yang selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan itu poinnya kemandirian, otonomi, memiliki pilihan. Tentunya kita tidak mau dikekang ya. Ada Bapak Ibu yang mau dikekang? Ya, intinya kita tidak boleh hidup tertekan. Kita tidak mau hidup tertekan. Contohnya, hidup dalam tekanan ya, memang tidak nyaman sama sekali. Jadi setiap orang membutuhkan kebebasan. Selanjutnya nih, kesenangan. Nah,
kita ya. Selanjutnya, humor. Kita sekali-kali butuh humor juga Bapak Ibu. Jangan terlalu serius, nanti bahaya. Sekali-kali butuh humor. Selanjutnya tertawa. Inilah yang mudah-mudahan setiap saat kita bisa ya. Tapi jangan tertawa sendiri ya, benar sekali. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu berperilaku mempunyai motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, memakai helm. Jadi kalau memakai helm itu kira-kira kalau Bu Atika, mana ya ambil tadi? Bu Atika, Ibu misalnya nih memakai helm saat memakai motor itu kira-kira untuk apa Bu Atika? Melindungi nyawa. Nah ya, melindungi nyawa. Betul sekali. Terima kasih Bu Atika. Ada pendapat lain kira-kira? Memakai helm salah satu bentuk kewajiban kita memakai kendaraan motor. Salah satunya menghindari dari kena binatang kalau lewat panas, Ya. menyelamatkan kepala Bu. Ya, Kecelakaan tanya batu kita tak memakai helm, Ya. balik terjadi meninggal di tempat. Itu aja. Baik, berarti motivasi untuk memakai helm itu yang dipaparkan dari Bu Atika dan Bu Eti tadi adalah dari motivasi internal atau eksternal kira-kira Bapak Ibu? Internal, karena kalau motivasi eksternal itu untuk menghindari hukuman, contohnya nanti kalau kena tilang polisi. Jadi memakai helm karena takut kena tilang, berarti itu motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yaitu tadi seperti yang saya sampaikan, misal datang tepat waktu karena dikasih hadiah. Itu motivasi eksternal. Motivasi internal menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya, jadi memakai helm tadi termasuk motivasi internal. Baik, selanjutnya perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu adalah tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, proses menciptakan bersifat satu arah, kondisi bagi murid berupa hukuman fisik. Sedangkan konsekuensi adalah proses kolaboratif yang terencana dan disepakati. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor sikap murid. Yang selanjutnya restitusi. Restitusi mengajarkan murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusi. Contoh dari hukuman ya Bapak Ibu. Contoh dari hukuman itu misalnya kalau kita terlambat datang ke sekolah, jadi anak itu dihukum. Apa hukumannya? Nah, berdiri di depan pintu. Nah, itu hukuman. Terus saya mau bertanya ya Bapak Ibu, jika ada anak datang terlambat jam pelajaran olahraga, jadi anak tersebut misal nih Dio datang terlambat nih pas jam pelajaran olahraga. Jadi guru olahraga meminta dia untuk keliling lapangan sebanyak 3 kali. Itu kira-kira merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab dari pertanyaan saya? Mohon izin minum sebentar Bapak Ibu.
Jadi gimana Bapak Ibu? Hah? Hukuman fisik. Hukuman. Ada lagi jawaban yang lain? Jadi kalau konsekuensi, jadi tadi itu kasus tadi berdasarkan yang kami pelajari termasuk konsekuensi bukan hukuman, karena Dio ini masuk di jam pelajaran olahraga, kecuali kalau Dio masuk di bukan jam pelajaran olahraga. Jadi Dio ini kan datang terlambat nih, jadi ketinggalan pemanasan keliling lapangan itu ketinggalan. Jadi disuruh sendiri. Jadi pelan-pelan kita bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Penghukum itu adalah guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti murid. Itu kalau posisi sebagai penghukum ya. Terus guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Terus hasilnya siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain. Selanjutnya kontrol yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah, guru berceramah dan mengatakan, kamu harus sudah tahu, ibu lelah sekali. Itu termasuk pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Sebagai teman, yaitu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan pekerjaan ini demi ibu. Jadi itu posisi kontrol sebagai teman. Posisi kontrol yang selanjutnya sebagai pemantau. Pemantau itu menghitung dan mengukur. Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Posisi kontrol yang selanjutnya adalah manajer. Manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan membuat murid mencari solusi atas masalah yang dia timbulkan. Posisi kontrol 2, penghukum dan pembuat rasa bersalah itu merupakan identitas gagal. Jadi kita sebagai guru sebisa mungkin menghindari posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Identitas berhasil atau sukses adalah teman atau pemantau, tetapi sebisa mungkin dihindari karena posisi kontrol kita sebagai teman, maka murid akan mematuhi guru yang memang baik, maksudnya menganggap murid itu sebagai teman. Jadi kepada guru yang lain murid itu tidak akan menghargai. Jadi kita berusaha untuk menjadi posisi kontrol yang manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi kalau posisi kontrol sebagai penghukum adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Itu kan lebih ke fisik ya Bapak Ibu, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Itu dari pembuat rasa bersalah. Dari yang kami pelajari, 5 posisi kontrol ini ternyata yang paling berbahaya adalah pembuat rasa bersalah. Karena di situ anak-anak akan minder dibuatnya ya.
Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu posisi kontrol sebagai teman. Posisi kontrol sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Apa konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya di koperasi dan jangan ulangi lagi. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Jadi posisi sebagai manajer ini adalah menanyakan kepada anak kesalahan apa yang telah anak buat dan bagaimana anak akan memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi terdapat 3 tahap ya Bapak Ibu. Restitusi adalah menciptakan kondisi baik, kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi segitiga restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi murid yang sudah berbuat kesalahan berusaha untuk diperbaiki sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi di segitiga restitusi ini adalah kolaborasi antara murid dan guru. Itu tadi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini adalah tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi itu ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi seperti apa? Kak, itu siapa? Serta misal dari permasalahan ini ya Bapak Ibu, anak terlambat datang ke sekolah. Anak terlambat datang ke sekolah. Jadi bagaimana kira-kira kita menerapkan segitiga restitusi tersebut ya Bapak Ibu? Mohon Bapak Ibu mohon duduk kembali, saya mohon dengan sangat. Oh gitu, ya. Oh ya, boleh. Break 2 menit ya Bapak Ibu. Break 2 menit. Saya beri waktu 2 menit. Tunggu, Pak, habis sekali.
Saya pos ya. Pos ya. Astagfirullahaladzim. Tidak ke atas dia. Sudah 40. Baik, istirahatnya sudah selesai Bapak Ibu. Sudah atau belum waktu 2 menit tadi yang saya kasih ya? Hah? Oh ya, 2 menit tadi ya. Pas 12.00 ya. Oh iya, boleh. Silakan. Bu Puji. Pos, enggak. Udah. Biasanya kalau etikat baiknya agak buyar sedikit Bu Puji. Kalau dari etikat baiknya agak buyar sedikit. Konsentrasinya terbagi ya Pak ya. Lebih kurang dingti ya rasanya ya. Atau lebih dingti. Iya, boba neti. Boba neti sudah. Ini coconut jelly tea. Baik. Masih Pak Pau, tingkat baiknya. Setidaknya 2 menit ya Bapak Ibu. Ya, itu disambil-sambil boleh. Tadi kasusnya adalah siswa terlambat ke sekolah. Bagaimana cara menangani siswa terlambat ke sekolah dengan menerapkan segitiga restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas ya, Bu Winda. Ya. Menstabilkan identitas yang pertama. Ya, menstabilkan identitas. Jadi apa yang kalau anak terlambat kita panggil anak tersebut. Habis itu ditanya, kenapa kamu terlambat nak? Jadi kita ngomong ini, kenapa kamu terlambat nak? Jadi anak itu akan menjawab, saya terlambat ke sekolah karena saya tidur malam dan bangun terlambat. Ya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita menjawabnya gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau di kasus lain, misalnya mencontek nih kasusnya, pada saat ujian ada anak yang mencontek. Di fase menstabilkan identitas, kita bertanya, kenapa kamu mencontek nak? Misalnya karena tidak belajar. Kita jangan pula ngomong, ibu juga pernah mencontek zaman dulu. Nah, itu tidak boleh ya Bapak Ibu. Misalnya mencontek tidak boleh, jadi tidak boleh dilakukan. Jadi pilihlah bahasa yang jangan sampai nanti anak berpikir gini, ibu aja dulu mencontek, tapi memarahi saya saat mencontek. Jadi jangan sampai hal itu terjadi kepada kita. Jadi berbijaklah dalam memilih kalimat. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan, jadi ditanya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu terlambat nak. Jadi anak tersebut akan menjawab, itu tadi alasannya, saya tidur kemalaman. Saya karena tidur kemalaman, jadinya saya terlambat bangun. Setelah itu menanyakan keyakinan kelas. Kira-kira kalau kamu terlambat ke sekolah, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Karena sebelum
keyakinan kelas. Apa kira-kira yang kamu langgar? Jadi kalau terlambat itu berarti yang dilanggar apa kira-kira Bapak Ibu? Disiplin, karena kalau terlambat tidak itu berarti telah melanggar disiplin. Selanjutnya, Bapak Ibu guru setelah menanyakan keyakinan kelas, maka ditanyakan lagi kepada anak tersebut, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu. Jadi dicarikan solusi, anak tersebut mencari solusi. Apa kira-kira yang akan dia lakukan agar tidak terlambat. Jadi penerapan segitiga restitusi ini mudah-mudahan dapat kita terapkan untuk anak-anak kita. 45. Baik. Selanjutnya adalah 45. sesudah tadi membuat kesepakatan kelas dengan Ibu Winda, sekarang dengan saya adalah membuat keyakinan kelas. Saya akan membagikan sticky note satu-satu ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tulis kesepakatan kelas yang kita sepakati. Apa tadi kesepakatan kelas itu apa? Kata-kata yang mudah dipahami, jangan panjang-panjang. Nah, ini keyakinan. Bedanya apa? Berdasarkan kesepakatan kelas yang dibuat tadi, nanti saya bacakan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Ini kesepakatan kelas yang sudah disepakati tadi. Tepat waktu. Tepat waktu berarti keyakinan kelasnya apa kira-kira Bapak Ibu? Keyakinan kelasnya bisa masuk disiplin, bisa masuk datang tepat waktu. Jadi keyakinan kelas ini adalah kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama anak. Kalau kesepakatan kan bentuknya panjang nih Bapak Ibu, kalimatnya panjang. Kalau keyakinan kelas ini lebih ke poin mana, dan mudah diingat. Kalau datang tepat waktu kan berarti udah diingat, disiplin kan udah diingat. Selanjutnya ini izin jika ingin ke belakang. Apa kira-kira keyakinannya? Kalau izin mau ke belakang kira-kira apa? Izin ke toilet. Apa? Apa Bu Winda ya kira-kira? Kalau mau izin ke belakang keyakinan kelasnya apa? Ya, sopan santun betul. Minta izin. Memakai baju yang rapi. Apa kira-kira kesepakatan kelasnya? Memakai baju yang rapi. Disiplin. Selanjutnya, sebelum mulai belajar, kelas dalam keadaan bersih. Melaksanakan piket, ada tadi kesepakatan kelas. Nah, ini tadi Bapak Ibu. Nih, ini contoh-contoh keyakinan kelas. Sebelum mulai belajar, kelas dalam keadaan bersih, menjaga kebersihan. Bagi Bapak Ibu yang sudah selesai, boleh ditemukan ke depan ya Bapak Ibu. Oh ya boleh. Oh foto sama Birli fotonya. Maju bertiga, tempel bertiga. Nah. Iya, boleh 1, boleh 2,
Oh ya, sekejap lagi memang sudah jam makan siang ya Bapak Ibu. Mohon maaf nih Bapak Ibu sudah mengganggu waktu jam makan siang dan waktu beribadahnya. Awas sekejap lagi saya tutup Bapak Ibu. Baru 5 ya Bapak Ibu, saya tunggu 5 lagi. Bapak Ibu yang belum mengumpulkan. Ya Ibu Fitri. Pak Is sudah mengisi Pak Is. Oh iya, terima kasih Pak Is. Ini kebetulan. Keyakinan kelas Bu Fitri, kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Masih 4 lagi Bapak Ibu. Satu lagi Bapak Ibu. Ini masuk Canva berat juga. Harus tuh. Kalau pakai Clip-on itu gimana cara connect-nya? Dia ada bluetooth di sini kan? Baik, mari kita baca sama-sama kesepakatan kelas yang telah kita sepakati. Yang pertama, menerapkan sopan dan santun ya. Yang kedua, menegur siswa dengan bahasa baik dan sopan. Menegur siswa dengan bahasa baik dan sopan, masuk ke sopan santun juga ya Bu ya. Saya akan datang tepat waktu ya, disiplin. Jadi kesepakatan kelas yang pertama sopan santun, yang kedua disiplin, yang ketiga berpakaian yang rapi, masih masuk disiplin, terus menjaga kebersihan, keyakinan kelas yang ketiga. Selanjutnya jujur, Adil, transparan. menghargai ya, terus minta izin jika keluar kelas tadi masuk ke sopan santun, berdoa ya. Jadi keyakinan kelas yang dibuat yang pertama tadi disiplin, sopan santun, menjaga kebersihan, berdoa, saling bekerja sama antara guru dan murid. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu guru membuat keyakinan kelas yang sudah disepakati antara Bapak Ibu guru dengan siswanya. Jadi kalau siswanya nanti melanggar, berarti siswa tersebut sudah melanggar keyakinan kelas yang dibuat bersama. Jadi kalau keyakinan kelas ini berusaha dilaksanakan atau diterapkan antara kedua belah pihak, yaitu antara guru dan murid. Baik, sudah terbentuk keyakinan kelas kita ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan keyakinan kelas ini di kelas kita masing-masing. Baik, demikian pemaparan dari saya. Jika ada jika ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu, saya persilakan jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau ada tambahan? Tiba-tiba satu orang kita itu melanggar. Macam mana kita masih konsekuensinya gimana dengan teman-teman tadi? Ya baik. Jadi jika keyakinan
bahwa ternyata ada murid kita yang melanggar. Jadi kita menerapkan segitiga restitusi tadi Bu Imai. Segitiga restitusi tadi kan 3 tahap ya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga mengandalkan keyakinan. Nah, jadi misalnya tadi anaknya melanggar keyakinan kelas yang disiplin terlambat ya kan? Nah, kita terapkan 3 tahap segitiga restitusi tadi Bu Imai. Oh ya sebentar, Bu Imai, bagaimana Bu Imai? Jadi kalau ada anak yang melanggar keyakinan kelas, ya kita terapkan segitiga restitusi tadi Bu Imai, mencari solusi. Anak mencari solusi. Ya. Sepertinya kalau guru kelasnya masing-masing paham dengan bahasa anak didiknya. Betul tidak Bapak Ibu? Ya. Kalau anak-anak anak. Berarti. Kalau mau dekat, kami. 56. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Apa Pak? Silakan Pak. Kok Bapak berdiri aja ada kursi kosong Bapak? Apa tuh? Saya bukan bertanya ya, apa ya sebenarnya? Menambahkan, menguatkan, memberi penguatan. Membantah. Ya, silakan Pak. Pokoknya yang ngomong aja begitu. Banyak betul kayak Oh ya, silakan Pak. ini koreksi Pak, di sini depan sini lah Pak. Bapak nanti nampak Pak. Ini apa bisa GP nanti nampak. Gak apa-apa Pak. Yang mana di sini Pak? Sini. Enggak gini. Kok di sini terus? Enggak sini aja lah. Enggak maksud saya gini. Segitiga restitusi itu saya bukan menentang 100% tidak. Itu bagus sekali, sangat bagus. Ibaratnya mengurangi tindakan-tindakan kekerasan di dalam kelas, dalam sekolah gitu. Nah gini, di sini terjadi kontradiktif antara dari awal itu ada namanya pembelajaran berdasarkan karakter siswa. Kenapa tidak? Kalau segitiga restitusi ini sifatnya absolut, kenapa segitiga absolut ini tidak disamakan dengan tahap pembelajaran kita mengaseskan anak berdasarkan karakteristik si anak? Paham nggak maksudnya? Gini, pembelajaran kita asesmen anak berdasarkan karakteristik si anak, ya. Sedangkan saya ada pendapat bahwasanya segitiga restitusi ini sifatnya absolut. Maksudnya gimana Pak? Absolut itu sifatnya itu kaku, baku dan tidak bisa dipakai lagi gitu loh. Nah, tidak bisa. Sifatnya absolut lah gitu. Apa ya? Gitu baku gitu. Nah, sedangkan karakter siswa yang kita awal dari awal itu adalah berbeda-beda. Kenapa tidak menerapkan segitiga restitusi ini berdasarkan karakteristik siswanya? Contoh, untuk segitiga restitusi itu diterapkan cocok bagi anak mempunyai inteligensi, karakteristik dan kognisi yang cukup. Yang cukup ya. Ada dalam program MBA namanya itu Take Another Perspective namanya. Itu untuk program anak bagus dan ADHD. Itu program ABA namanya. Nah, di sana ada namanya Take Another Perspective bagaimana melakukan pemecahan masalah dari apa yang dia lakukan. Nah, itu tuh bagi anak yang sudah levelnya sudah advance gitu loh. Untuk anak basic seperti anak-anak yang mempunyai kesulitan perilaku yang bermasalah dengan behaviornya dia. Nah, itu tuh saya rasa kurang cocok dilakukan segitiga restitusi ini. Bayangkan anak dengan gangguan perilaku, dengan kotak mata yang tidak ada, gangguan komunikasi, gangguan emosi, kita tingkatkan segitiga restitusi. Ya, anak, gimana pendapat anak kayak gitu? Kalau menurut saya tuh logikanya gimana gitu loh? Atau ada teknik tersendiri untuk menerapkan segitiga restitusi ini pada anak berbuat khusus dengan gangguan emosi sosial gitu loh. Nah itu untuk ini mungkin tambahan bagi tim-tim yang
membuat teori-teori semacam ini gitu loh ke depannya gitu loh. Bahwasanya ada loh sehingga gimana sih implementasinya terhadap anak berkebutuhan khusus gitu. Nah, Baik, mungkin itu saja tambahan dari saya atau ya komen saya lah gitu loh. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beri aplaus untuk Pak Satria. Baik, jadi Pak Satria minta ya segitiga restitusi khusus untuk anak yang mempunyai kebutuhan khusus ya Bapak Ibu. Karena kita mengajar di sekolah kebutuhan khusus, jadi Bapak Satria minta segitiga restitusi khusus. Jadi kita berada kepada intelektual kita ya untuk dapat memberikan solusi dari pertanyaan Pak Satria tadi. Baik, Bapak Ibu guru, demikian pemaparan dari saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kita sama-sama bisa menerapkannya dalam sekolah kita demi kemajuan sekolah kita. Baik, saya tutup dengan pantun ya Bapak Ibu. Cakep. Mentari senja telah tenggelam, Cakep. hujan turun mulai terjatuh. Cakep. Saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan selanjutnya adalah membuat keyakinan kelas bersama kelas 7C. Berikutnya adalah refleksi kegiatan diseminasi kepada guru dan TU dan penerapan pembuatan keyakinan kelas. Pelaksanaan diseminasi penyebaran pemahaman kepada rekan guru dan TU dilakukan pada tanggal 26 Oktober tahun 2023 yang bertempat di SLB Negeri Kundur Kabupaten Karimun. Terdapat 11 guru dan TU yang menyaksikan kegiatan ini. Pembuatan keyakinan kelas bersama dengan murid kelas 7C saya lakukan pada tanggal 27 Oktober tahun 2023. Murid-murid sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif di SLB Negeri Kundur. Selanjutnya adalah rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Rencana perbaikan yang akan saya lakukan adalah terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif. Yang kedua, terus meningkatkan kolaborasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah. Yang ketiga, selalu melakukan evaluasi secara berkala. Demikianlah penerapan pemahaman budaya positif kepada rekan guru dan TU dan kepada murid. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak.